Murojok, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Aku terkejut, siapa pula yang telah kusakiti hari ini? Refleks, aku berbalik ke arah suara itu. Seorang gadis berkebaya lembayung, berdiri di sana sambil menatapku. Lagi-lagi mata itu memancarkan energi asmara, seulas senyum manis dihadiahkan khusus untukku. Jantungku berdetak keras, ada perasaan gemetar dan grogi. Aku pun kehabisanan kata-kata, apalagi kata untuk merayu. Maaf, nggak apa-apa kan? Kataku memohon maaf. Nggak, hanya tersenggol, jawab gadis itu. Aku terlalu ke belakang ya, tanyaku. Nggak bang, aku yang terlalu maju, jawabnya. Setahuku, gadis berkebaya lembayung itu berada di balik benteng cinta. Lantas, kenapa sudah berada di belakangku? Sewaktu di belakang benteng cinta, dia sudah menubruk tubuhku sampai terjengkang ke tanah. Apakah keberadaannya di belakangku termasuk skenario dari teman-temannya? Begitu banyak tanda tanya yang bergayut di benakku. Tadi kamu di belakang Bukit Jerami, tanyaku. Benar bang, gantian tugas di sini, katanya sambil mengurai gumpalan jerami dengan jemari lentiknya. Aku makin penasaran dengan gadis yang parasnya persis artis Nurbani Yusuf. Jauh lebih cantik dibandingkan Dewi dan teman-teman sekelas. Gadis ini seperti bidadari yang sengaja dikirim untukku. Aku benar-benar penasaran, saraf asmaraku makin bergejolak. Maaf, kamu tinggal di mana? Tanyaku kehabisan kata-kata. Di situ bang, jawabnya sambil menunjuk perumahan di kaki Bukit Taris. Teman-temanmu yang itu? Tanyaku makin penasaran. Ada juga dari sana, tapi lebih banyak dari sebalik bur birah panjang itu, ungkapnya tersenyum sambil menunjuk gunung gundul yang terdiri dari batu cadas, pohon pinus dan ilalang. Senyum gadis itu semakin membuatku kehabisan pertanyaan. Sampat di atas bibir kirinya, seperti menghipnotisku. Mataku tak berkedip memandangi parasnya. Bibir berbentuk dua ulas limau itu terus tersenyum. Kosakataku habis diserap oleh senyum gadis itu, tinggal perasaan gugup dan grogi menggayuti hati ini. Maaf, siapa kupanggil namamu? Sebenarnya aku masih ingat setelah menubrukku, dia telah menyebut namanya Rani. Detik itu, sebenarnya aku sudah kehabisan pertanyaan lantaran terkesima dengan kecantikannya. Aku siap dimaki karena memaksa seorang gadis menyebut nama asli. Sebab, seorang gadis atau pemuda di dataran tinggi Gayo jarang dipanggil dengan nama asli, tetapi dengan nama kesayangan. Mereka sering dipanggil dengan Mok, Aitem, Utih, Onot, Ipak, Uin, Ungel dan Encu. Harapanku, pertanyaan tadi tidak menyinggung perasaan kembaran Nurbani Yusuf itu. Khairani bang, panggil aja Rani, sebut gadis yang mirip dengan artis top itu. Pembedanya hanya sampat tahi lalat di atas bibir kiri. Nama indah, secantik pemiliknya, pujiku. Dia tersipu malu menerima pujian itu. Sekarang, dia yang salah tingkah. Gestur gadis itu menandakan bahwa pujianku sesuai dengan harapannya. Perasaanku kembali memastikan, dia senang mendapat pujian. Menyadari posisi itu, tiba-tiba muncul sejumlah pertanyaan di benakku. Nama abang? Tanyanya. Panggil aja aku dengan Niko. Lengkapnya Niko Simetuah, lanjutku. Kupanggil Bang Niko aja, boleh? Pintanya. Boleh, jawabku singkat. Sudut mataku menangkap beberapa perempuan berkelubung mengintip dari belakang benteng cinta. Pantas pekik Ahoy Wiu tidak terdengar, rupanya mereka sedang memberi kesempatan kepada gadis itu berkenalan denganku. Saat hatiku semakin berbunga-bunga, tiba-tiba terdengar pekik Ahoy Wiu dari balik benteng cinta. Itu kode pergantian orang, aku balik dulu ya bang, bisiknya.